Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini aku akan membagikan pentingnya belajar manajemen. Istilah manajemen yang digunakan ini berasal dari istilah bahasa Inggris manajemen. Di Indonesia, hingga kini belum ada keseragaman dalam menerjemahkan istilah manajemen dalam bahasa Indonesia. Ada beraneka ragam terjemahannya, antara lain kepemimpinan, ketelaksanaan, pengurusan, pembinaan, penguasaan, pengelola, dan manajemen. Di samping keanekaragaman terjemah tersebut, beberapa penulis di Indonesia menggunakan istilah manajemen, tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, seperti Ong Layakin dan Hazel dalam buku mereka Manajemen Suatu Pengantar, Lian Lee dalam bukunya Pola Manajemen, terjemahan dari karya Lindahl, Manajemen, dan lain-lainnya. Sehubungan dengan adanya keanekaragaman penerjemahan, penulis sependapat dengan Pariyata Westra pada tahun 1981 untuk menggunakan istilah manajemen dengan alasan sebagai berikut. A. Penggunaan istilah manajemen ini jelas tidak akan dapat mengubah arti semula dan yang sebenarnya dari istilah bahasa Inggris manajemen, sebagaimana alasan yang ditimbulkan oleh masing-masing penerjemah di atas, satu sama lain saling menyatakan bahwa terjemahan lainnya kurang cocok atau tidak sepenuhnya tepat dengan arti sebenarnya istilah manajemen itu. A. Tidak dipakai istilah manajemen di sini agar ucapan atau bacaan untuk personifikasi atau orang yang bertanggung jawab menjalankan manajemen tidak dibaca manajer dalam bahasa Indonesia. A. Untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, suasana dan cara ini diterima. Asal kata asing yang hendak diindonesiakan dengan cara ini memang dalam khasanah bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa di daerah Indonesia tidak ada. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan di antara para ahli maupun praktis manajemen tentang batasan atau definisi manajemen. Para penulis memberikan definisi menurut kebutuhan atau penekanan maksud masing-masing. Tiadanya kesepakatan pendapat mengenai batasan manajemen ini merupakan ciri yang biasa terjadi pada berbagai bidang studi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan, selesai perencanaan dan efisien untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisasikan. Menurut Tehani Handoko, ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai. Yang kedua yaitu berikutnya, manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisien dan efektivitas suatu kerja organisasi. Sebuah organisasi yang sedang berkembang membutuhkan manajemen dalam beberapa hal
mencakup manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan manajemen lainnya. Beberapa ahli di bidang ilmu manajemen menjelaskan ada apa arti manajemen. Pendapat para ahli ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk lebih memahami tentang ilmu manajemen. Berikut beberapa definisi manajemen menurut para ahli, yaitu yang pertama, Mary Carter Fowler. Menurut Mary Carter Fowler, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3. Menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 4. Yaitu Ricky Ward Griffin. Menurut Ricky W. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 5. Yaitu Lawrence A. Appley. Menurut Lawrence A. Appley, arti manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. 6. Oi Liang Lee. Menurut Oi Liang Lee, pengertian manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.